Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di tes privat kurva. Kita melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya, yaitu fisika kelas 10. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Ya, jadi pada subbab sebelumnya gerak lurus beraturan atau GLB ya. Untuk saat ini kita akan bahas rumus-rumus yang berlaku pada gerak lurus berubah beraturan ya. Kenapa suatu benda disebut bergerak lurus berubah beraturan ya? Jadi jika benda itu memiliki percepatan ya atau A, kita lambangkan A ya, maka benda tersebut bergerak lurus berubah beraturan ya. Kalau pada GLB gerak lurus beraturan, dia tidak memiliki percepatan atau A sama dengan 0 dan kecepatannya juga konstan ya. Tapi kalau pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, dia memiliki percepatan atau A. Berarti V-nya atau kecepatannya juga tidak konstan ya, tidak konstan. Oke. Nah, ada nilai di mana jika terjadi, jadi istilah percepatan itu sebetulnya ada dua macam ya. Jadi kalau mobil atau kendaraan misalnya atau benda dipercepat ya, artinya dipercepat itu disebut juga percepatan ya. Tapi ada juga benda pada saat bergerak lurus tiba-tiba diperlambat ya. Itu juga memiliki percepatan, dalam hal ini bernilai negatif ya, atau kita sebut perlambatan ya. Berarti jika A-nya bernilai negatif itu diperlambat ya. Jika dia bernilai positif itu dipercepat. Oke. Rumus-rumus apa saja yang berlaku ya? Rumus-rumus GLBB ya, yang berlaku pada GLBB ya. Yang pertama ya, rumus yang pertama adalah bahwa VT ya, V-nya V kecil ya, VT sama dengan V0 ya plus A dikali dengan T ya, di mana VT adalah ya, kecepatan saat detik tertentu atau saat waktu tertentu ya, saat waktu tertentu. Misalnya kecepatan setelah 5 detik, 6 detik misalnya ya, waktu tertentu. Atau juga kecepatan akhir ya, boleh juga sebagai kecepatan akhir ya, ya. Kemudian V0 ya, untuk V0 ya, itu kecepatan awal. Kecepatan awal ya. Satuannya meter per detik. Ini juga meter per detik ya. Kemudian A adalah percepatan ya. Ya. Jika bernilai positif ya, perlambatan bernilai negatif ya. Satuannya adalah meter per detik kuadrat. Oke.
Kemudian yang T adalah waktu ya, dalam satuan detik atau sekon ya. Nah, berarti kecepatan saat waktu tertentu ya, atau kecepatan akhir suatu benda itu sama dengan kecepatan awal ya ditambah percepatan dikali dengan waktu ya. Nah, bedanya kalau perlambatan percepatan ini atau A-nya ini jadi negatif ya. Itu aja bedanya. Oke. Jika, nah ini gampang sih. Jika benda dari posisi diam awalnya ya, posisi diam berarti kecepatan awalnya adalah 0, ya bernilai 0 ya. Nah, ini rumus yang pertama ya. Jadi tinggal dibolak-balik juga ini jika mencari jika mencari percepatan maka rumusnya adalah ya AT ya, kita turunkan rumusnya VT min V0 ya. Maka A sama dengan VT min V0 dibagi dengan T. Nah, jika mencari percepatan. Begitu juga jika mencari waktu, berapa waktu yang dibutuhkan misalnya pada saat mobil itu kecepatannya sekian meter per detik misalnya. Berapa waktunya? Nah, ini rumusnya sama. Ya, kita turunkan juga jadi T sama dengan jadi PT min V0 dibagi A ya. Oke, itu rumus yang pertama untuk GLBB. Kemudian yang kedua, ya, rumus yang kedua dari GLBB adalah ya, kita mencari jarak ya, sama dengan V0 dikali T ya plus setengah AT kuadrat. Oke. Di mana S adalah jarak. Oke. Yang lainnya sama seperti tadi ya, V0 adalah kecepatan awal, kemudian T-nya waktu, ya, A-nya percepatan, dia akan bernilai negatif jika ini adalah perlambatan A-nya, ya. Kemudian T-nya adalah waktu dikuadratkan. Itu rumusnya ya. Nah, ada tambahan misalnya benda tersebut memiliki posisi awal, ya. Posisi awalnya adalah misalnya dia memulai misalnya berangkat dari titik A ke titik B misalnya. Ya. Jadi kemudian dilanjutkan lagi dia mobil itu bergerak lagi sampai C misalnya. Nah, ini dia mempunyai X0 ya. Ya, jadi mempunyai jarak awal atau posisi awal. Kalau di soal macam-macam ya ada posisi mula-mula. Ya, posisi mula-mula yaitu kita lambangkan dengan X0. Nah, jadi kalau posisi mula-mula benda tersebut ya kita gabungkan ke rumus yang di atas adalah S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat ya. Tinggal ditambahkan dengan X0 kalau dia memiliki dengan syarat memiliki posisi
awal. Ya. Jadi benda tersebut memiliki posisi awal, kemudian dipercepat misalnya atau diperlambat. Nah, berarti benda itu awalnya memang sedang bergerak di posisi tertentu ya. Oke. Nah, S sendiri satuannya adalah jarak, satuannya adalah meter, ya. Kemudian V0 dan yang lain-lain satuannya sama ya, V0 itu meter per detik, VT juga meter per detik. Sorry, T-nya adalah detik. Ya. Nah, ini rumus yang kedua, kalau kita dari suatu benda yang melakukan gerak lurus berubah beraturan, jika kita akan menentukan jarak atau mencari jarak, tinggal memasukkan rumus seperti ini ya. S sama dengan V0T, V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Ya. Jika dia memiliki posisi awal, posisi mula-mula, maka rumusnya adalah S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat ditambah lagi X0 atau posisi mula-mula, posisi awal. Oke, kita lanjut. Untuk rumus yang ketiga dari GLBB, ya, kita menentukan kecepatan pada saat tertentu ya, dari suatu benda, itu rumusnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali percepatan ya dikali dengan jarak ya. Jadi jika diketahui kecepatan awal, diketahui percepatan, diketahui dengan juga jaraknya, jarak pada waktu tertentu ya, maka kita bisa mencari kecepatan akhir atau kecepatan di saat tertentu ya. Ini adalah VT sama dengan kecepatan di saat tertentu atau di waktu tertentu ya. Kemudian V0 adalah kecepatan awal ya, meternya juga meter per detik. Sorry, meter per detik, ini juga meter per detik satuannya. Kemudian A percepatan atau perlambatan ya. Satuannya meter per detik kuadrat. Kemudian S adalah jarak meter ya. Nah, apa bedanya dengan rumus yang pertama tadi ya? Rumus yang pertama kan sama. VT sama dengan V0 plus AT kuadrat ya. Ya. Jadi bedanya adalah VT kalau rumus yang ketiga ini jika diketahui percepatan dengan jarak, kita pakai rumus yang ini ya. Ya. Jika di soal diketahuinya V0 ya, jika diketahuinya kecepatan awal, percepatan dan waktu ya, maka pakai rumus yang ini. Nah, itu aja bedanya ya. Tapi jika di soal diketahuinya misalnya berapa kecepatan akhir atau kecepatan pada waktu tertentu, maka rumusnya jika diketahui jarak, percepatan, dan kecepatan awal pakai rumus yang ini ya. Itu aja bedanya. Oke, untuk rumus-rumus GLBB hanya 3 rumus ini aja ya yang perlu dihafalkan. Nanti untuk lebih jelasnya
Ya, untuk lebih mendalami lagi, kita akan bertemu di latihan-latihan soal mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.